asalkan 3 syarat itu terpenuhi. Nah, kalau misalnya sudah punya Ketemu lagi kita dengan Mbak Yosita. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bicara mengenai tips and tricks untuk teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan studi ke luar negeri. Di kesempatan kali ini, Mbak Yosita mau mengeksplorasi lebih lanjut mengenai syarat-syarat ya yang perlu kita persiapkan untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi S3. Jadi bukan yang S2 tapi untuk yang S3. Karena sepertinya persiapannya akan lebih banyak daripada studi S2 ya. Itu apa aja ya kira-kira Mbak Yosita yang jadi untuk mendaftar S3 itu ternyata ada 3 syarat utama, yaitu surat supervisor, rekomendasi supervisor, lalu kemudian tes bahasa Inggris, IELTS. Kita harus tahu nih per fakultas itu ternyata beda-beda. Jadi mungkin yang tertinggi adalah 7,5, yaitu untuk yang nursing, medical gitu ya. Yang bagian saya education mintanya adalah 7. Nah, jadi harus kasih bukti bahwa IELTS kita 7. Yang ketiga adalah nih yang belum banyak yang tahu, itu kita harus punya namanya publikasi. Jadi kita harus menyerahkan bukti-bukti bahwa kita udah pernah nulis itu dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang banyak teman-teman di Indonesia merasa kesulitan, tapi sebenarnya enggak ya. Kalau di Indonesia itu merasa sulit karena mereka kebanyakan berpikir bahwa publikasi itu harus berindeks Scopus. Yang sekarang lagi tren ya di Indonesia, kita nulisnya indeks Scopus, itu akan bikin nilai itu tinggi, poin kita tinggi. Tapi sebenarnya untuk mendaftar di beasiswa itu kita tidak perlu menunjukkan kalau tulisan kita itu berbasis Scopus, karena tulisan yang kita pakai untuk seminar internasional pun itu bisa kepakai. Jadi mereka mereka tahu bahwa kita itu sudah menulis dan tulisan kita berkualitas, sudah dipublikasikan, sudah dipresentasikan, meskipun itu bukan di level yang Scopus. Meskipun level Scopus nanti akan mendapatkan nilai tambah, tapi yang sudah punya bukan level Scopus pun kita masih bisa dipakai untuk aplikasi. Jadi 3 syarat itu. Jadi jangan terlalu fokus untuk mengejar publikasi yang Scopus karena itu butuh waktu yang lama. Itu bagus, tapi nggak apa-apa. Yang ada aja yang kira-kira bisa dikejar yang mana dulu. Misalnya seminar internasional pun itu bisa digunakan juga. Iya. Ya. Wah, itu sangat berharga tuh masukannya. Jadi teman-teman yang sudah punya karya tulis di sana, publikasi, tapi belum Scopus, berindeks Scopus, jangan khawatir. Ya. Tapi kalau ada yang indeks Scopus 1 itu sudah cukup. Gitu. Tapi kalau yang nggak berindeks Scopus akan dibutuhkan lebih banyak lagi. Kalau pengalaman saya ada Scopus 1, yang lainnya bukan Scopus. Gitu. Saya pokoknya kirim aja semua. Yang penting ada publikasi. Gitu. Dan kalau memang mau studi di luar negeri, kalau ada tulisan, kita fokusnya yang berbahasa Inggris aja. Jangan nulis yang berbahasa Indonesia karena effortnya sama, tapi kebermanfaatannya akan beda karena kan mereka nggak tahu tulisan bahasa Indonesia di sini nggak akan diterima. Jadi saat kita berusaha, sekali usaha itu yang langsung aja lah yang langsung jauh gitu. Iya. Jadi kalau usaha tuh jangan tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung, iya. Toh waktunya yang di-spend juga sama ya. Sama, pikirnya sama, waktunya juga sama. Tulislah yang berbahasa Inggris. Wah, menarik.
Tadi sepertinya ada satu poin lagi yang mau ditambahkan oleh Mbak Yosita. Oh ya, yang IELTS ini kita harus tahu syaratnya IELTS yang ada di fakulti masing-masing yang kita tuju. Ya, itu bagi saya nggak mudah untuk mengejar dari master itu IELTS saya 6,5, lalu S3 harus 7. Dimana all band untuk yang writing sama speaking itu minimal 7, sementara yang reading dan listening boleh 6,5. Ini termasuk yang sulit. Nah, kita harus fokus juga nih ke sini. Kadang ada yang udah putus asa karena udah nggak bisa ngambil ini, udah nggak bisa ngejar gitu. Tapi saran saya sih pokoknya terus aja lah, diusahakan. Bisa. Nah, untuk teman-teman yang di sana nih, kan di sana kalau mau belajar bahasa Inggris itu ada beberapa opsi. Bisa kita datang ke toko buku, beli buku mengenai IELTS atau TOEFL yang mereka juga menyediakan CD di dalamnya. Atau kita pergi kursus yang memang spesifik untuk item yang kita mau upgrade. Atau juga kalau nggak salah ada yang melalui online ya, IELTS online. Bisa, jadi untuk terutama yang listening nih ya, listening sama reading bisa online sih, online gitu. Tapi untuk yang writing kita kan butuh seorang yang bisa untuk mengakses, untuk menilai tulisan kita nih. Nah, saya karena listening sama reading itu bisa saya dapatkan secara online, maka saya nyarinya yang kursus yang bidang writing supaya ada seorang yang bisa menilai tulisan saya ini sudah bagus nggak sih, untuk layak nggak sih untuk bisa ikut tes lagi. Gitu. Ada tips kan untuk teman-teman dulu belajarnya, untuk teman-teman yang ada di Yogyakarta nih, kira-kira ada pilihannya apa ya? Iya sih. Atau mungkin di UNY atau banyak yang pertanyaan yang masuk ke inbox sosial media itu les di mana. Menurut saya itu dimanapun lesnya itu sama. Ya. Karena teachernya pun juga backgroundnya sama. Mereka mampu mengajar itu, hanya membedakan lembaganya saja, tapi nggak ada perbedaan antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Kalau saya pilih lembaga yang paling dekat dengan tempat kerja saya. Jadi saya ambil waktu untuk tambahan kursus itu jam 8 sampai jam 10, sehingga jam 11 saya bisa langsung ke kampus untuk mengajar. Saya mengambil ngajarnya saya buat jam 11 sampai sore. Itu pagi untuk ke tempat kursus, dan saya pilih yang paling dekat, bukan yang menurut orang paling baik. Karena setiap lembaga pasti memiliki guru yang baik gitu. Jadi untuk tempat belajar sebenarnya tipsnya bukan tempat belajarnya yang punya bobot paling tinggi, tapi seberapa kuat keinginan kita untuk belajar. Betul. Karena itu akan berakhir dengan seberapa banyak waktu yang kita mau luangkan, seberapa banyak tenaga yang kita. Jadi tetap ada motivasi dari kita sendiri untuk harus mengejar target itu. Jadi bukan ke lembaganya yang mana yang harus kita. Jadi pasti bisa. Berdasarkan pengalaman ini udah S2, S3, S2 harus dari 447 ke 550 bisa. Lalu S3 dari 6,5 ke 7 bisa. Jadi pasti bisa. Wah, terima kasih nih Mbak Yosita sudah menerangkan kembali syarat-syarat 3 hal tadi ya yang dibutuhkan, yang perlu diperhatikan. Karena untuk mengambil kesempatan belajar S3 di luar negeri ada syarat lain yang harus dipenuhi selain syarat yang biasa dipenuhi untuk S2 ya. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman nih yang mau cari supervisor. Nah, ini kira-kira mungkin pengalaman atau dengar dari teman, itu ada cara-cara apa aja yang memungkinkan, mungkin satu atau dua? Kalau yang lulusan dari kayak saya nih, lulusan dari sini gampang karena sudah pernah
dibimbing oleh supervisor yang sama. Tapi kalau ini tidak menutup kemungkinan sebenarnya untuk teman-teman yang lulusan S2 dalam negeri untuk kemudian lanjut S3 dalam negeri, ini sudah banyak contohnya teman-teman yang seperti itu. Asalkan 3 syarat itu terpenuhi. Nah, kalau misalnya sudah punya syarat publikasi, sudah punya syarat IELTS yang mencukupi, maka satu syarat tadi mencari supervisor, meluangkan waktu. Kalau kita memang belum tahu sama sekali mau supervisor mana yang mau dituju, ya kita harus meluangkan waktu. Pertama, ini butuh kayak semacam shortlisting dari mulai hal yang besar itu, yaitu negara mana ya kamu tuju, lalu kemudian setelah pilih negara baru university mana ya kamu tuju, lalu setelah university baru kita lihat ke expert-expertnya, expert mana yang kira-kira bisa untuk kita kirim aplikasi kita untuk kita lamar. Nah, untuk mengontak supervisor pun kita tidak bisa langsung menanyakan apakah mau membimbing saya, tidak bisa begitu. Itu juga harus ada etikanya. Jadi kita paling tidak kita sudah tahu background mereka. Ya caranya dengan melihat di Google tuh profilnya dan kita baca nih 1-2 publikasinya. Nah, kalau sudah match baru kita kontak supervisor. Saya mengenal Anda melalui profil Anda dan penelitian Anda itu cocok dengan interest saya gitu. Jadi itu jalannya. Ternyata bisa itu. Untuk teman-teman yang pendidikan S2-nya di dalam negeri bisa juga. Asal 3 syarat itu. Ya. Wah, terima kasih nih Mbak Yosita untuk tambahan sharingnya nih mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan ya, S3 ya. Sama-sama.